Halo bowlers, balik lagi di channel Headshot Indonesia. Nah, saat ini banyak banget pebasket lagi ganti-ganti insole buat main. Jadi banyak banget insole yang mempengaruhi performa dalam permainan. Kali ini kita punya Move insole, ada 3 jenis, ada yang All Day, ada yang Game Day, dan Game Day Pro. Nah, buat ketiganya ini juga kita lakukan pre-order. Jadi buat Anda yang tertarik langsung aja ke headshoes.store untuk melakukan pre-order insole-insole ini. Nah, seperti apa perbandingan ketiganya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi ketiga insole ini tuh berbeda. Ini ada yang all day. Yang all day ini biasanya digunakan buat sepatu harian. Buat sepatu Anda yang cushionnya keras, pakai insole all day ini pasti akan membantu. Jadi lebih comfort aja gitu sepatu Anda. Karena di belakangnya ini empuk kayak gini. Terus dia juga insole-nya tebel. Jadi tentu akan lebih nyaman. Sementara untuk yang game day, dia lebih kaku. Dan ini kayaknya memang diperuntukkan buat para pebasket yang suka bermanuver dan butuh sepatu yang insole-nya lebih responsif. Ini yang Game Day. Harganya juga sedikit lebih mahal. Sementara yang Game Day Pro ini lebih mahal lagi. Terus di bagian sini lekukannya juga lebih berasa kayak gini. Jadi buat yang suka lari-larian, misalnya nanti akan menggunakan sepatu Kobe Bryant ataupun Gamma seperti ini, ganti dengan insole ini tentu akan lebih mantap performanya. Oke, sekarang kita akan langsung coba di lapangan seperti apa. Let's go! Nah, sekarang kita udah copot insole-nya Gamma 1 dan insole-nya memang tipis banget kayak gini. Kita mau coba yang all day dulu. Oke, kita udah coba yang all day dan ternyata memang kalau dipakai sepatu basket yang modelnya kayak gini, jadi cushioningnya terasa tebel banget, kortilnya kurang dapet. Terus juga karena dia tebel, jadi bikin sepatu agak lebih sempit. Cuma enaknya dia empuk, kan karakter Gamma One ini tipis ya, jadi nempel lapangan dengan baik. Nah, dengan insole ini, jadi tidak terlalu berasa lapangannya, tapi cushioningnya jadi lebih terasa empuk. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut ganti dengan yang Game Day, yang lebih ringan. Kita udah ganti yang Game Day sekarang dan kayaknya ini yang paling cocok sama karakter gaya main saya. Ini tetap membuat sepatu tetap ringan, terus dia rasanya lebih empuk ketimbang yang insole sebelumnya yang ini. Dan dia terasa lebih responsif gitu, jadi bagian belakangnya kayak ada yang ngeper-ngeper gitu. Terus di bagian depan cushioning kortilnya juga masih berasa banget. Ini enak banget sih Game Day. Sekarang kita coba Game Day Pro. Level teratasnya Move insole. Nah, untuk Game Day Pro sendiri sebenarnya mirip banget sama Game Day. Tapi Game Day Pro agak lebih kaku dan di bagian tengahnya ini terasa lebih stabil, kayak apa ya, lebih tebal aja gitu. Jadi buat Anda yang memang eksplosif, Anda butuh performa tambahan dari sebuah insole, kayaknya Game Day Pro ini pasti menunjang untuk permainan Anda. Tapi saya sendiri sih sebenarnya dengan Game Day yang biasa udah cukup ya. Ini ringan banget malah. Ini sedikit lebih berat karena dia punya plastik yang kayaknya lebih tebal di bagian sini untuk menjaga kestabilan. Nah, dengan kekakuan dari Game Day Pro ini saya prediksi juga daya tahannya akan lebih lama nih ketimbang Game Day biasa. Apalagi ketika Anda bobotnya berat. Kayaknya Game Day Pro ini akan lebih menunjang. Nah, pilihannya balik lagi kepada Anda. Anda karakternya yang kayak gimana? Butuh speed? Kayaknya Game Day Pro ini mantap banget. Tapi kalau memang Anda mainnya biasa-biasa aja dan memang butuh
tambahan aja insole yang performanya bagus, game day biasa sudah cukup. Nah, buat Anda yang tertarik dengan insole ini, Anda bisa melakukan pre-order ke headshoes.store. Sementara waktunya juga antara 2 sampai 4 minggu. Nah, perbedaan ketiganya ini berasa banget. Jadi, kalau untuk yang all day, ini memang akan bikin sepatu Anda lebih berat karena memang bobotnya lumayan ya. Tapi di bagian depannya itu dia empuk. Terus dia itu di bagian belakangnya juga tebal banget. Jadi kalau Anda pakai sepatu hari-harian itu keras, coba deh ganti insole dengan yang all day ini. Siapa tahu akan lebih nyaman digunakan. Sementara untuk yang game day ini bikin lapangan itu terasa banget. Jadi dia di depan itu tipis, sementara di belakang sedikit lebih kaku. Nah, untuk ini kayaknya cocok banget buat ganti sepatu Anda yang cushionnya gak responsif. Misalnya nggak bouncy ataupun tidak punya impact protection yang bagus. Kayaknya oke nih diganti sama game day. Terus kalau buat Anda para pemain profesional atau Anda yang main basketnya rutin, butuh speed tambahan, kayaknya game day pro ini mantep banget nih, bisa jadi solusi. Karena ketimbang dua yang tadi, dia itu lebih ada manuver di bagian sininya. Jadi dia tuh melekuk seperti ini, dan buat transisi ini jauh lebih enak. Sementara di bagian belakangnya kayak ada bouncy-bouncy-nya. Jadi buat Anda yang suka melompat dan suka mendarat dengan sepatu bagian belakang, kayaknya pakai Game Day Pro ini bakalan mantep banget. Apalagi dia plastiknya begitu kokoh, jadi bikin kestabilan sepatu tentu akan lebih baik. Tapi Game Day Pro ini memang sedikit lebih mahal ketimbang dua yang tadi. Oke, sekarang kita buktikan bobot masing-masing insole. Untuk all day, ini yang menurut saya paling berat. Untuk Game Day menurut saya ini yang paling ringan. Dan Game Day Pro menurut saya lebih berat dari Game Day, tapi dia memiliki transisi yang bakalan lebih bagus. Oke, jadi demikianlah perbedaan ketiga move insole ini buat Anda yang tertarik dengan insole yang empuk terus bisa digunakan juga buat harian. Misalnya pakai sepatu casual Anda, all day ini bisa jadi pilihan yang tepat. Sementara buat Anda pemain yang profesional yang butuh kecepatan lebih, kayaknya yang pro ini bisa Anda andalkan. Jadi buat Anda yang tertarik langsung aja pre-order ke headshoes.store. Jadi demikianlah review ketiganya. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.